Baik, langsung ke Bung Ropan. Adiaksa dan Garuda Yaksa. Dua tim ini orang bilang tim plat merah katanya. Hampir sama namanya, Yaksa dua-dua kan? Adiaksa dan Garuda Yaksa. Kira-kira Bung Ropan memprediksi dua tim ini akan menjadi pelengkap atau akan tampil seperti Bayangkara, Bung? Kalau melihat penampilan mereka di Liga 2 kemarin untuk bisa masuk, di Liga 2 masih boleh bersaing. Tapi ini bicara Liga Super. Butuh kualitas pemain-pemain yang bagus. Ya, betul. Jangan sampai keduanya cuma numpang lewat, kemudian turun lagi, degradasi. Artinya manajemen harus berpikir keras untuk membangun tim fondasi yang kuat. Sama seperti Persija, Persib, Borneo, Bali Dewa, harus datangkan pemain-pemain yang bagus. Itu tugas bagi manajemen jika mau bertahan di Liga Super. Karena tidak mudah persaingan di Liga Super untuk musim depan. Kompetitif sekali. Kalau dengan materi pemain yang kurang, itu akan berat untuk bisa bersaing dengan Persib, Persija, Borneo. Itu Persebaya, apalagi Persija lagi ingin menjadi juara kan, 500 tahun setia. Menuju 5 abad. Jadi saya pikir bagi dua tim yang Om Boy bilang tadi, tantangan buat mereka mendatangkan pemain-pemain bagus, pemain-pemain top yang berkualitas, tentunya dengan nilai transfer yang oke. Tidak boleh sembarangan pemain, mendapatkan pemain-pemain lokal juga dengan kualitas yang bagus. Kalau yang dipertahankan misalnya yang untuk yang ada di Liga 2 berat. Kalau itu yang banyak dipertahankan untuk bersaing di Liga Super. Nggak ada tim yang nggak punya supporter. Ya kan? Semuanya. Iya, Persija, Persib. Bagaimana peranan supporter. Dan masif sekali. Dua tim baru ini kira-kira bagaimana? Ya tadi kan sempat ditanya juga, kemana nih dua tim ini akan berlabuh? Kecuali ya, kan? Sleman sih, Sleman oke. Iya, Sleman sudah sangat lolos lagi, fanatik. Lolos. Dia punya fans yang sangat luar biasa. Nah, dua ini kan kita belum tahu mereka akan berhome base di mana begitu ya. Garuda Yaksa kabarnya mau di NTT, kemudian Adiaksa kabarnya mau di Kiraha di Maluku Utara. Tapi kan ini belum pasti gitu ya, baru rumor-rumor aja. Saya kira supporter tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemain ke-12. Klub tanpa fans ini kan ibarat sayur tanpa garam ya. Dan kalau kita melihat persaingan tim baru di Super League ini juga nggak gampang. Betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ropan. Ya udah, kita tunggu saja Adiaksa sama Garuda nih ya. Seperti apa kiprahnya. Terkait tim nasional ini, coba kita dengar dulu pernyataan dari Coach John Hertman. If you look at my history, my captain at the World Cup in 2022 was 40 years of age. And Stephen Vittoria, the assistant coach, was 36. And my goalkeeper was 38. So if you're good enough, you're young or old enough. For me, age does not matter. I think maybe in the past there's been a mission to give more young players opportunity. But when you're this close to a pinnacle event like AFC, it's about the best players. So Walian, he had a great season, but he is injured and he has personal issues. So I've had conversation with Ezra and we have an understanding. He may still be available for AFF, we don't know, but he's dealing with an injury and he has the birth of his child coming. So, you know, we've discussed in detail his availability, a very good player. So for me, age, when you're 4 years out from a World Cup, you want to give young players opportunity, and you will see in this next squad some very young players. But also, you have to respect the best players, because you have to be the best player to represent your country, only the best. So for me, age isn't an issue. Kelihatannya pede ya, pede sekali John Hertman ya, menghadapi yang di depan ini FIFA Matchday. Bung ada informasi mengenai timnas? Ya, kalau bilang informasi kan ada tesnya juga akan dilakukan oleh John Hertman ya, kita tahu bersama di tanggal 26 sampai tanggal 28 tuh ya. Dan beberapa pemain kan sudah ada, mungkin Justin Hapner mungkin sudah bisa datang, Ole Romani juga sudah datang. Ya, yang paling penting bagi dia kan kalau melihat dari tadi bagaimana mempersiapkan tim sebaik mungkin kan. Yang pemain muda juga oke, dia akan persiapkan, tapi tidak memandang bulu pemain-pemain tua juga bisa dia pakai selama itu berkualitas untuk tim nasional. Jadi dia yakin betul dengan kekuatan kita setelah dia melihat tentunya di FIFA Series kemarin kita menghadapi Saint Kitts dan juga dengan Bulgaria. Ya, tapi kita akan tunggu aja ke depan nanti Om Boy dengan apa yang nantinya diinginkan oleh John Hertman gitu.
Sedikit Bung Kesit. Iya, 2 pertandingan FIFA Matchday yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik ya, tanggal 5 dan tanggal 9 Juni. Saya pikir ini akan menjadi ujian lagi bagi Herman setelah FIFA Matchday sebelumnya. Series, ya. Kita menghadapi Kenevis dan Bulgaria. Ini ada 2 pertandingan penting yang menurut saya juga akan menjadi sebuah arena bagi Herman untuk kembali memantapkan bagaimana tim nasional dalam persiapan menuju ada AFF, kemudian juga ada Piala Asia. Dengan pemain-pemain yang ada pada saat ini ya, saya pikir kalau full tim artinya dengan pemain-pemain terbaik yang saat ini ada, harusnya sih menghadapi Oman, menghadapi Mozambik, itu akan bisa menjadi poin yang bagus juga untuk Indonesia. Menang maksudmu? Iya dong, main di kandang sendiri. Berapa? Iya dong. Itu 3 poin itu penting bagi kita kan, untuk berpengaruh di poin di FIFA kan, untuk nilai kita kan. Jadi memang target yang diberikan oleh PSSI harus bisa menang melawan Oman, walaupun secara peringkat kan mereka di atas Oman dan Mozambik. Tetapi karena bermain di GBK dengan kualitas pemain kita yang lebih bagus, lebih mewah dibandingkan Oman dan Mozambik. Mereka mungkin nggak ada pemain yang bermain di Serie A, di Bundesliga, di era divisi. Tapi kita tuh tersebar liga di Prancis, bagus. Jadi Bundesliga, Prancis, kita mewah sekali kalau bisa dilihat di sini. Makanya kita harus yakin. Kita harus yakin. Kalau melihat kita bermain kemarin dengan Bulgaria, oke. Walaupun kalah dengan penalti, tapi itu yang membuat John Herman juga pede untuk menghadapi FIFA Matchday ini. Tapi Bung Ropan pasti belum merasa puas ketika kita hanya seri melawan kita kalah lawan Bulgaria ya. Iya. Walaupun secara permainan kita oke, tapi kan tetap hasil yang kita inginkan kan. Oke, terakhir ini Bung Ropan, Bung Kesit, Anda punya tugas memberikan prediksi line up dari Persib Bandung katanya. Menghadapi Persijap. Jadi saya pikir mau Persijap gitu, tapi katanya teman-teman berdua harus memprediksi line up dari Persib Bandung. Persib Bandung akan turun nantinya. Kita mesti cepat ini berarti. Silakan. Penjaga gawang dulu. Penjaga gawang. Dari kiper. Kiper siapa nih kiper? Kiper siapa? Teja. Nggak ada lawan udah. Udah pastilah. Bung Kesit juga. Teja lah. Teja. Berapa tadi? 17 clean sheet. 17 clean sheet. Luar biasa. Kasih lihat dong. Iya dong. Teja dong. Biar Teja juga. Iya. Cadangan dia siapa, Bu? Maulana, kalau nggak salah. Maulana. Iya. Ada Fitra. Ada asing kan? Fitra masih terlalu muda. Ada, Prisbeck. Ada, Prisbeck. Ada. Udah nggak bisa diharapkan. Teja yang bagus. Kita lihat 4 belakang karena langsung nih 4-nya nih. pasti pakai 4. Dari back kiri dulu lah. Iya. Back kiri. Langsung 4. Oke, langsung 4. Oke, Bung Ropan Putros di mana? Putros di kiri. Oh, Putros kembali ke posisi kiri, ya. Milik dia. Iya, Putros, Barba, Matrikardi, Eliano. Barba itu habis cedera, Bung ya? Enggak, dia akumulasi kemarin. Dia akumulasi kartu. Iya. Matrikardi dan bukan Eliano. Julio ya, bukan Julio. Bukan Julio saya. Lalu Eliano. Bung Kesit. Eliano. Julio Cesar. Matrikardi. Kakang. Kakang Bung Ropan. Ya, bisa juga. Oke. Yang 2 di tengah. 2 di tengah. 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Sama 4-2-3-1. 2 di tengah siapa? Luciano Goicoechea dan Adam Alis. Lucho dan Adam Alis. Tidak tergantikan Adam Alis. Oke. Bung Kesit, apakah milih Adam Alis juga? Saya milih Adam Alis. Mark Klok dia katanya. Enggak, Mark Klok nggak main. Adam Alis. 4-3-3 ya formasinya. Oh, 4-3-3 kalau Bung Kesit. Haye cuman agak maju. Oke. Tetap dengan Putros. Iya. Putros formasi kemarin tetap dipakai. Oke. Yang berarti di Putros tengah. Di gelandang ya. Ada Haye, ada Adam Alis. Tadi Bung Ropan 2 tadi hanya Lucho dan Adam Alis. Oke. Lini 4-2-3-1 berarti 3 Bung Ropan dapat 3 di depan. Iya, 3 di depan. Cepat. Oke. Beckham, Tom Haye dan Berginho. Beckham main Bung Ropan. Saya kasih main dia duluan. Iya kan? Semoga Boyan Hodak mendengar ini. Walaupun ada Ulian Baro sebenarnya di sana kan. Iya. Beckham, Tom Haye dan Berginho. Berginho tidak tergantikan. Iya. Bung Kesit. Andri Jung. Berginho. William. Iya. Saya ujung tombak 1 Andri Jung. Nah. Bukan. Iya. Bukan Tanki. Bukan Ramon Tangke. Andri Jung menurut saya. Berarti sama. Skor kalau Persib menang berapa? Ya. 1-0 saja. 1-0. 1-0 saja. Bung Kesit.
Ini pertandingan bakal alot. Ya, walaupun Persijap sudah tidak berpengaruh. 2-1. 2-1. Thank you Bung Gesit, thank you Bung Ropan. Ya. Kita tunggu besok siapa yang angkat piala. Iya. Apakah di Kalimantan atau di Bandung. Di GBLA dong. Yang penting main fair play. Fair play. Ya, wajib. Dan disajikan pertandingan yang menarik. Siap. Terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Gesit. Sama-sama, Boy. Kita akan bertemu lagi pekan depan di Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.